Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada video kali ini, dan saya akan menerangkan atau memberikan paparan materi mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk membaca Al-Quran dan mereka saling mempelajarinya, kecuali ketenangan yang akan turun kepadanya. Majelis mereka akan penuh dengan rahmat dan para malaikat akan mengelilingi majelis itu, serta Allah akan menyebutkan mereka orang yang ada dalam majelis tersebut di hadapan para malaikat yang di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, maksud dari hadis ini adalah sakinah atau ketenangan dan rahmat serta keutamaan yang akan diturunkan kepada orang-orang yang berkumpul untuk membaca Al-Quran dalam suatu majelis. Baik, untuk lebih rincinya mengenai paparan materi pengertian hadis dan Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa adalah berasal dari kata benda qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Al-Quran secara istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir sebagai pedoman hidup manusia, dan membacanya merupakan ibadah. Maka dari itu kita seyogyanya membaca Al-Quran dimanapun kita berada, kita tetap membacanya. Berikut pengertian hadis. Hadis secara bahasa adalah cerita baru atau ucapan. Hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, pernyataan, sikap, atau ketetapan beliau. Fungsi Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk ke jalan yang lurus bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, sebagai penyembuh atau obat. Fungsi hadis. Fungsi hadis dalam Al-Quran yaitu menjelaskan ayat Al-Quran yang bersifat mujmal. Maksudnya, ada beberapa ayat Al-Quran yang masih perlu penjelasan terperinci. Contoh, perintah sholat dalam Al-Quran belum dijelaskan tata caranya, dan hadis menjelaskannya secara terperinci. Nah, itu fungsinya hadis, salah satunya adalah seperti itu, melengkapi beberapa hal yang tidak ada di Al-Quran. Nah, itu bisa Anda cari di hadis-hadis. Seperti contohnya tadi, perintah sholat dalam Al-Quran itu belum dijelaskan tata caranya. Maka dari itu hadis menjelaskannya secara terperinci. Berikut perbedaan Al-Quran dan hadis. Al-Quran kebenarannya mutlak, adapun hadis ada beberapa hadis yang kuat, statusnya ada yang lemah, sehingga tidak dapat digunakan untuk berhukum. Nah, hadis juga ada perbedaan antara hadis yang kuat atau yang qawi dan hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Nah, hadis yang lemah itu tidak dapat digunakan untuk memberi hukum suatu urusan. Perbedaan Al-Quran dan hadis. Seluruh isi Al-Quran dapat dijadikan pedoman hidup, adapun hadis tidak, karena tidak semua hadis sahih. Nah, ini ada pula yang dhaif sehingga kebenarannya diragukan. Hadis ada yang sahih,
Ada pula hadis yang dhaif sehingga kebenarannya tidak dapat dilakukan. Yang ketiga, Al-Quran otentik lafalnya sehingga tidak ada perbedaan lafal sedikit pun. Adapun hadis tidak, sehingga ada perbedaan matan. Nah, di hadis itu juga ada yang namanya matan, rawi, dan yang meriwayatkan. Jadi lafalnya berbeda-beda. Mungkin cukup sekian materi pada video kali ini. Untuk materi-materi selanjutnya silahkan disimak untuk video berikutnya. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.